Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini, berkat rahmat dan karunia Allah yang begitu besar, kita bisa kembali bermuajahah, bermuzakarah, talabul ilmi via media sosial. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk sampai kepada surganya, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan posisi yang tertinggi di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya berkat dakwah beliau dan sahabat-sahabat Rasul semuanya serta keluarganya. Dakwah ini sampai kepada negeri kita Indonesia sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mengimani ajaran Islam insya Allah sampai akhir hayat hidup kita dan mendakwahkannya secara kafah. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, viral atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial terkait masalah RUU perampasan aset ya. Alhamdulillah, kalau nggak salah tolong dikoreksi ya, beberapa hari yang lalu lembaga DPR RI sudah mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar tertulis di atas kertas, tapi benar-benar diimplementasikan, direalisasikan demi kemaslahatan bangsa dan negara ya. Nah, bicara undang-undang perampasan aset berarti kita memang tidak akan terhindar dari bicara tentang korupsi dan berbagai jenisnya ya. Korupsi ya kita udah pahami banyak sekali ya. Ada jenisnya money laundering, pencucian uang, ada penggelapan, ada gratifikasi, suap atau riswah ya. Itu masuk dalam jenis-jenis korupsi ya. Nah, Undang-Undang Perampasan Aset ini lahir dari sebab-sebab yang memang kemudian melahirkan ketidakpuasan publik ya. Ya salah satunya kalau koruptor itu misalnya 1 triliun dia korup, di penjara 10 tahun. 10 tahun keluar kekayaannya masih ada ya. Itu artinya tidak menyelesaikan ekonomi negara, karena koruptor itu sangat mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya ekonomi sebuah negara. Kalau koruptor kemudian hartanya dibiarkan, justru itu memperlambat pertumbuhan ekonomi negara ya. Kalau kemudian koruptor asetnya itu disita, dihitung ya secara teliti, kalau bahasa ininya di audit ya, di audit mana harta kepemilikan pribadi milik sang koruptor itu dan mana harta milik negara, itu kan jadi kas negara. Uang itu bisa kita gunakan untuk pembangunan ya, bisa memperkuat sektor industrialisasi ya, terus membangun sekolah, juga menciptakan lapangan kerja ya. Kalau koruptor itu yang jumlahnya banyak bisa kita rampas asetnya, itu insya Allah menjadi salah satu faktor tumbuhnya ekonomi sebuah negara ya. Ayatnya umum ya tentang koruptor itu disindir oleh Allah, disinggung oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil ya. Jadi jelas di situ ya. Kita sesama muslim diingatkan oleh Allah untuk tidak memakan harta sesama muslim dengan cara batil. Termasuk seorang pejabat publik yang mengkorupsi uang negara yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, kemudian justru dinikmati secara pribadi ya. Baik dipindahin ke luar negeri ya,
penggelapan ya, uangnya itu diberikan kepada orang lain untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, otomatis kan kita bisa langsung rampas asetnya, setelah itu cari orangnya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau sebelum ada undang-undang perampasan aset nggak bisa. Kita harus tangkap orangnya dulu kan. Begitu. Udah gitu juga nggak punya kekuatan hukum untuk merampas aset-aset yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan korupsi. Ya, itu harus jadi kemauan kita bersama. Ya, kalau toh memang kebongkar semuanya, anggota legislatif juga ada yang terlibat, ya udah ungkap semuanya. Kita harus belajar jujur dan terbuka, nerima, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya, kong kali kong antara pengusaha dan politisi. Itu kan hal-hal yang memang sudah lama tercium baunya ya, amis banget tuh baunya. Maka dari itu mari ketika undang-undang disahkan kita kawal, kita terus ikuti implementasinya, jangan sampai kemudian justru masih mengecewakan publik ya, tidak memberikan hasil yang signifikan dan publik Indonesia tidak terpuaskan. Kan ini bukan hanya sekedar puas, tapi kita lihat kondisi masyarakat kita ya. Mungkin secara makro pertumbuhan ekonomi kita turun naik kagak naik kagak ya. Tapi kan secara real di lapangan banyak kelompok keluarga di Indonesia yang kesulitan ekonomi ya. Ada yang nyari duitnya hari ini dapat, besok belum tentu dapat duit. Hari ini makan, besok belum tentu makan. Nah itu ketika undang-undang perampasan aset itu bisa kita tegakkan, kita menunjukkan sedikit banyaknya bisa membantu fakir miskin ya. Membantu orang-orang mustadafin kaum duafa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab pun sebenarnya sudah terjadi. Umar bin Khattab dalam mengatasi korupsi dia membuat kebijakan, salah satunya adalah saat itu ketika Gubernur Abu Hurairah berdagang dengan menggunakan harta negara, menggunakan Baitul Mal, Rasul tegur, kemudian menyita asetnya ya. Nah, itu sudah terjadi zaman pemerintahan Islam. Maka undang-undang perampasan aset ini sejalan dengan ajaran Islam, maka tidak ada alasan lagi bagi siapapun yang menolak ya. Kalau yang menolak berarti dia korupnya, berarti dia yang takut dipenjara. Dengan segala alasan inilah itu dia yang takut terbongkar boroknya, ya. Ya, itu ya kita dukung ya, kita kawal semua. Ini demi menyelamatkan bahaya kelaparan yang terjadi di negara kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.